Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyela Masna Muslimawati, NPM 1403101700025, akan menjelaskan mengenai elektrolit polimer untuk DSSC dengan preparasi fotopolimerisasi menggunakan bahan PEG. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu berawal dari perkembangan teknologi akan kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini selalu meningkat sehingga menyebabkan biaya dan dampak lingkungan yang cukup besar. Kemudian energi surya menjadi solusi karena ketersediaannya yang luas dan salah satu dari solusi yang paling menjanjikan itu generasi baru perangkat surya adalah DSSC. DSSC didesain dengan beberapa set lapisan atau konfigurasi komponen-komponen yang ada pada DSSC-nya itu sendiri. Yang pertama itu ada substrat kaca, yang kedua ada transparan conducting, yang ketiga ada nanopartikel TiO2, kemudian ada organic dye atau pewarna organik, selanjutnya ada elektrolit dan counter electrode. Nah, konfigurasi dari lapisan material komponen DSSC ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, kita fokus ke elektrolitnya, yaitu membran elektrolit polimer dapat diperoleh dengan menjebak elektrolit cair dalam polimer sebagai matriks induk. Nah, di mana syarat material elektrolit itu yang pertama ada konduktivitas ionik yang tinggi, kemudian ada transport difusi, kemudian sifat kontak interface, sifat kohesi padatan, daya tahan yang lebih lama dari perangkat kuasi padat dibandingkan dengan perangkat cair. Namun, tentunya banyak langkah eksperimental yang diperlukan untuk preparasi elektrolit berbasis polimer. Nah, untuk itu di sini penelitian ini menggunakan bahan elektrolitnya itu PEG dan dipreparasi menggunakan fotopolimerisasi of mono atau difungsional monomers. Di sini dijelaskan bagaimana proses yang diinduksi UV dengan waktu yang relatif cepat atau waktu yang efektif dan efisiensi yang tinggi. Untuk material yang digunakan pada penelitian ini yaitu polyethylene glycol diacrylate atau PEGDA, kemudian ada polyethylene glycol methyl ether metaacrylate atau PEGMA, kemudian ada acetonitril, kemudian ada chloroform, titanium tetraklorida, sodium iodine, kemudian ada 2-hidroksi-2-metil-penilpropen atau derakur, dan yang terakhir ada conducting glass plates atau FTO. Untuk preparasi membran polimer elektrolit, langkah-langkahnya yaitu dengan yang pertama membuat campuran reaktif terlebih dahulu melalui UV. Nah, di sini dia menggunakan PEGMA, PEGDA, dan derakur. Kemudian campuran diapit oleh 2 kaca transparan UV. Selanjutnya diawetkan selama 2 menit di bawah flux N2. Setelah itu setelah diiradiasi, membran dikupas dari plat kaca dan membran diaktifasi dengan merendam ke larutan pengembang elektrolit cair. Nah, sehingga hasil dari membran itu akan seperti ini. Selanjutnya, pengukuran kinetik fotopolimerisasi dilakukan dengan menggunakan FTIR. Nah, lapisan tipis dengan menggunakan campuran reaktif diendapkan pada wafer silikon dan disinari sinar UV secara bersamaan yang menginduksi polimerisasi dan sinar IR yang dianalisis secara in situ sejauh mana reaksi tersebut. Karena absorbansi IR sebanding dengan konsentrasi monomer, profil waktu konversi versus iradiasi dapat diperoleh. Sehingga setelah dilakukan pengukuran kinetik fotopolimerisasi dengan FTIR ini diperoleh konversi singkatan rangkap akrilat atau metaakrilat dengan rumus seperti ini. Kemudian untuk pengukuran RT FTIR ini mampu
lampu merkuri bertekanan sedang yang dilengkapi dengan pandu gelombang optik digunakan untuk menginduksi polimerisasi fotonisi. Ketegangan cahaya pada permukaan sampel diukur dengan fotomer. Selanjutnya, karena variasi dalam kondisi percobaan, yaitu ada kelembaban, suhu, intensitas cahaya yang dapat menyebabkan sedikit perbedaan dalam kurva kinetik. Untuk karakterisasi elektrokimia, ini menggunakan ACE. Untuk preparasinya yaitu membuat elektroda dengan cara kaca tertutup FTO dibilas dengan aseton dan etanol dalam penangas ultrasonik selama 10 menit dan film tipis platinum 5 nanometer diendapkan dengan menggunakan penguapan termal. Nah, kemudian sel dirangkai dengan meletakkan membran di antara elektroda dan menyegel struktur dengan menggunakan 2 klip pengikat. Nah, kurva eksperimental ACE ini dipasang menggunakan sirkuit ekuivalen untuk mendapatkan informasi tentang sifat transfer muatan. Nah, dari sini resistansi RS merepresentasikan resistansi seri FTO. Resistansi RCT memodelkan resistansi transfer muatan pada antarmuka elektrolit atau elektrolit, sedangkan elemen fase konstan dan KDL merepresentasikan bentuk umum dari kapasitansi lapisan ganda atau CDL. Nah, pada antarmuka yang sama. Di sini dijelaskan ada rumus mengenai cara mendapatkan kapasitansi double layer atau kapasitansi dari lapisan ganda. Kemudian akan dihasilkan impedansi Warburg, dan di sini setelah kita tahu impedansinya, maka kita akan tahu waktu transfer muatan dan tebal membran yang diperoleh. Selanjutnya, prinsip kerja dari DSSC-nya itu sendiri yaitu eksitasi sensitizer pada iradiasi diikuti dengan injeksi cepat elektron yang dihasilkan ke pita konduksi semikonduktor sampai mencapai anoda sel, yaitu irisan kaca yang dilapisi dengan timah yang didoping fluor. Regenerasi pewarna terjadi melalui donasi elektron dari pereduksi I. Kemudian ion I3 yang dihasilkan direduksi secara bergantian pada elektroda kontra platinum, sementara migrasi elektron dari anoda menutup sirkuit. Ulangi. Nah, untuk proses dari photopolymerization of mono or functional monomers ini mula-mula terjadi fotopolimerisasi oleh radikal bebas yang disebabkan oleh molekul fotosensitif yang mampu menghasilkan radikal yang bereaksi dengan monomer. Fotoinisiator yang digunakan adalah turunan benzoin ether yang menghasilkan radikal dengan pemotongan intramolekuler atau homolitik. Ketika monometacrylate PEG-MA ditambahkan, PEG mengambil bagian dalam propagasi dan mengubah kinetika polimerisasi. Kemudian dimasukkan ke dalam jaringan dan sifat akhir dari membran polimerik diubah, disesuaikan sesuai keinginan dengan bergantung pada konsep. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.